Hai teman-teman, selamat datang di materi selanjutnya. Jadi di materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara memahami dan membaca gambar MEP dan HVAC. Oke, langsung masuk aja di materinya. Oke teman-teman, jadi di gambar MEP ini mechanical, electrical, dan plumbing, dan HVAC ini heating, ventilation, air conditioning atau heating penghangatan, ventilasi, dan pendingin udara. Nah di sini untuk gambar-gambarnya kita lihat ya teman-teman. Yang pertama di sini ada skematik diagram air bersih. Nah sebenarnya untuk gambar MEP ini memang lebih ke orang MEP ya. Di project ini pun sebenarnya untuk MEP-nya yang membuat rencana anggaran biayanya itu dari orang MEP, untuk volumenya pun dari orang MEP. Di sini aku hanya tidak terlalu detail akan menjelaskan MEP ini karena memang berbeda ya bidangnya. Aku bidangnya sipil. Untuk MEP ini kita akan membaca gambar aja dari hasil orang MEP. Begitupun juga dengan plumbing, electrical, HVAC dan lain sebagainya. Kita akan hanya membaca gambarnya, berusaha memahami. Tapi lagi-lagi aku mengklaim diri aku aja tidak sepaham itu untuk MEP karena memang ini ranahnya berbeda ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini teman-teman, untuk groundwater ini sumber air yang ada di bawah. Sumber air di bawah ini dinaikin ke roof tank, dari roof tank baru didistribusi ke kamar-kamar mandi. Di sini ada closet, terus ada jet washer tentunya. Di sini ada shower, terus ada keran dan lain sebagainya. Jadi intinya distribusinya aku hanya jelasin sedikit. Pertama airnya dari ground tank nanti dipompa dinaikkan ke roof tank, dari roof tank baru disalurkan ke ruangan-ruangan ya, ruangan-ruangan atau kamar-kamar yang ada di rusun ini. Jadi teman-teman bisa baca juga untuk keterangannya. Nanti untuk item, sekali lagi untuk item MEP ini aku tidak akan sedetail itu karena jujur aku juga tidak terlalu memahami 100% untuk MEP ini, karena rencana anggaran biaya pada gedung ini pun untuk MEP dan HVAC ini orang MEP tersendiri yang membuatnya, untuk pipanya dan lain sebagainya. Nanti akan kita hitung rencana anggaran biaya seperti pipanya ada berapa meter. Jadi untuk item-itemnya sudah ada dari orang MEP-nya, baru nanti kita tinggal cari harganya aja. Kalau cari harganya kita bisa lihat di ASP-nya. Oke, di sini ada rencana instalasi air bersih lantai 1 yang tadi mulai dari sumur bor ya. Dari sumur bor ini masuk ke ground tank, dari ground tank dinaikkan ke roof tank, dari roof tank baru didistribusikan ke kamar-kamar. Dan di sini ukuran pipanya juga udah ada ya untuk pipa-pipa air bersihnya. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan aja untuk distribusi pipa air bersihnya. Terus selanjutnya ini juga sama instalasi air bersih lantai 2, jadi ke kamar-kamarnya dia, tapi masuk ke ini. Jangan lupa di sini kan ada shaft, jadi masuk ke pipa shaft gitu. Terus yang tadi ini ground tanknya, di area ground tank pun banyak ya, ada pipa distribusi, ada pipa reserve dari ground tank, terus banyak ya, ada header, ada pipa distribusi mainline. Jadi di sini banyak ya untuk jenis pipanya. Jujur aku juga tidak terlalu 100% memahami, aku hanya tahu tadi sebagian kecil aja. Tapi untuk rencana anggaran biaya nanti untuk ASP-nya pasti ada di ASP untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Nanti kita akan sesuaikan dengan ASP-nya. Nah untuk perhitungan volume nanti untuk MEP ini kemungkinan kita pakai volume yang sudah ada. Mungkin kalau rumah kecil ya kita bisa hitung sendiri ya, karena ini udah skala besar, jadi memang tersendiri yang membuat rencana anggaran biayanya. Begitupun ini distribusi air kotornya, dia dari kamar mandi dimasukkan ke bioseptik, tapi untuk dari air kotor, kalau air kotor itu disalurkan ke drainase yang ada pada bangunan. Nah ini juga skematik air hujan, dan diagram air hujan itu dari lantai atas tadi dimasukkan ke drainase untuk airnya ya, air sisanya. Nah di sini ada rencana instalasi air bekas dan air kotor lantai 1. Nah kalau air kotor ya dia disalurkan di bioseptik yang ada di sini. Jadi setiap ruangan yang ada di sini dari kloset duduknya disalurkan ke bioseptik yang ada di kiri kanan bangunan kita. Nah untuk area air kotornya setiap ruangan dimasukkan ke ini ya, ke saluran atau ke drainase bangunan. Selanjutnya di sini juga ada rencana instalasi air bekas, sama ya, lantai 1, lantai 2 tadi, lantai 3 pun sama, air hujan dimasukkan ke drainase. Dan ini untuk detail bioseptik tanknya, bioseptik yang udah jadi ini ya detailnya. Terus di sini ada, nah tadi 3D skematik plumbing ini dari roof tank baru didistribusi ke ruangan-ruangan. Sumber roof tank ini dari ground tank tadi, ground tank dari sumur bor ya. Ini pun sama kalau kita lihat, ini ada closet, dia untuk air kotor ya atau limbah padatnya dia masukkan ke bioseptik, dan untuk air kotornya ini air bekasnya ini dia disalurkan ke drainase. Nah ini juga sama ya, di sini ada kemiringannya. Nanti kita akan hitung panjangnya pun mungkin kita ambil dari orang MEP langsung aja, karena menghitung skala besar kayak gini biasanya memang terpisah ya untuk MEP ini. Memang orang ahli MEP yang bikin. Nah ini detail untuk bioseptiknya, ini dari roof tank disalurkan ke ruangan-ruangan, dan ini untuk sumber dari ground tank ya untuk air bersihnya. Ini dari sumur tadi ground tank, terus dipompa ke atas, dari atas baru didistribusi ke ruangan-ruangan. Nah selanjutnya di sini ada single line diagram. Ini pun listrik ya untuk MEP. Nah ini udah perhitungan diagram
diagramnya. Jadi tiap rumah ini memiliki KWH masing-masing. Di sini ada ukuran kabelnya, terus dia didistribusi ke ruangan. Di ruangan baru dihitung kapasitas masing-masing. Ada stop kontak, di sini ada penerangan dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya total daya yang kita pakai itu hanya 1300 ya yang kita pasang di gedung kita. Ini total daya yang dipakai 3000, ini yang maksimum ya, 3600. Tapi kemarin karena ini project real yang memang betul-betul dikerjakan, ini kemarin itu jadi 1300 yang dipakai. Jadi ini dihitung ulang, disesuaikan daya-dayanya secukupnya saja. Ini kan yang dihitung daya maksimum ya. Di sini juga aku belum bisa menjelaskan sedetail mungkin ya untuk diagramnya karena ini ya orang MEP langsung. Yang pasti di rencana anggaran biaya untuk ASP-nya nanti ada, itu nanti aku jelaskan. Oke, selanjutnya yang beban umum. Beban umum di sini ya untuk gedung tadi di koridor itu. Jadi untuk listriknya ini per kamar ada KWH-nya, tapi untuk kayak area koridor, terus lagi untuk pompa air dia ada KWH-nya sendiri. Terus di sini ada sama ya single line diagram panel. Aku juga jujur kalau area listrik ini aku tidak bisa nyentuh apa-apa ya, cuman aku jelaskan secara garis besarnya aja. Terus di sini ada instalasi listrik lantai 1. Nah, kalau ini mungkin lebih sederhana ya, bisa kita baca saja jenis lampunya seperti apa. Di sini ada saklar ganda, saklar tunggal, jumlahnya berapa nanti akan kita hitung. Nah, untuk ini kalau ini mudah dipahami ya, ini seperti ini ada stop kontak, ini ada saklar ganda, saklar ganda, ini ada saklar tunggal, ini lampu-lampunya. Sesuai keterangannya kita baca aja dia berapa wattnya dan jumlahnya nanti akan kita hitung. Begitu juga dengan lantai 2 sama, lantai 3 pun sama, lantai atap sama. Nah, di sini ada skema CCTV. Nanti untuk penerapan CCTV-nya bisa kita lihat untuk penempatan CCTV-nya ya. Memang di sini juga hanya skemanya ya. Dia bukan dari denahnya yang bisa kita lihat. Terus nah, kalau instalasi rencana CCTV-nya baru lihat bisa kita lihat di sini. CCTV-nya di sini, sama di sini. Tuh lantai 2 juga sama ada letak-letak CCTV-nya. Selanjutnya di sini ada instalasi kabel tray. Kabel tray ini ada di depan sini ya. Dimensinya juga ada, terus di sini juga ada. Oke, sama lantai 2 juga ada. Terus ada rencana proteksi kebakaran. Proteksi kebakaran ini mungkin hanya pakai yang APAR 6 kg. Tinggal kita cek jumlahnya. Di sini ada APAR, di sini ada juga, di sini ada juga. Nah, titik-titik aja, nanti kita hitung aja jumlahnya. Lantai 2 pun ada. Selanjutnya di sana rencana ada penangkal petir, ada berapa? 1 2 3 4 ya. Di sini ada penangkal petirnya. Selanjutnya di sini ada nih titik-titik penangkal petirnya. 1 2 3 4 5 ya. Jadi ini bukan titiknya, ini kabel riser. Jujur aku juga kalau instalasi ini agak kurang memahami ya. Tapi nanti akan kita coba dalam perhitungan rencana anggaran biayanya. Dan ini ada detailnya ya, detail untuk instalasi petir. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk materi cara memahami dan membaca di bagian MEP dan HPAC. Jujur kalau misalkan di bagian MEP ini aku tidak 100% memahami dari diagram dan sebagainya, karena memang fokusku juga di dunia teknik sipil ya, tidak terlalu dalam mengenai MEP ini. Dan ketika proyek sebesar ini pun yang membuat rencana anggaran biayanya, bahkan mungkin sampai gambarnya itu orang MEP tersendiri. Jadi kalau misalkan rumah sederhana 1 lantai, seharusnya kita masih bisa ya untuk menghitungnya, karena hanya sederhana lah, cuma ada lampu, terus juga ada saklar, nanti kita hitung jumlahnya ada berapa, kita masukin di rencana anggaran biayanya. Oke, jadi gitu aja teman-teman untuk materi kali ini. Udah selesai juga ya gimana kita memahami dan membaca gambar kerja. Lagi-lagi kalau teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa tanyakan. Dan kalau misalkan masih bingung lagi juga, langsung chat aja aku. Jadi gitu aja untuk materi kali ini. Pesan dari aku untuk teman-teman, semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.